melihat lambaian-lambaian tangan yang Tuhan Yesus berkati. Bapak Ibu Saudara, kita semua sama-sama tahu bahwa saudari terkasih kita yang ada di Sumatera hari-hari ini mengalami hal yang tidak mudah. Kita semua melihat di berita, betul. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mendapat 3 amplop. Untuk amplop yang khususnya biru ini, gereja kita membuka donasi untuk kita sama-sama membantu saudara kita yang membutuhkan bantuan dari kita semua. Kita boleh sama-sama bantu melalui doa dan juga tindakan. Tuhan tidak melihat seberapa jumlah yang mau kita kasih Bapak Ibu Saudara, tapi Tuhan melihat ketulusan hati kita, amin. Seberapapun itu Bapak Ibu yang tergerak, kita percaya kita akan memberikannya dengan sepenuh hati untuk mempermuliakan nama Tuhan, amin. Mari kita mau mulai ibadah kita Bapak Ibu Saudara, kita boleh sama-sama bangkit berdiri, kita boleh sapa kanan kiri, kita ucapkan shalom. Shalom, kita boleh beri sapaan yang luar biasa, yang sukacita. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau ucapkan bentuk terima kasih kita, rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Kami mau katakan Engkau Allah yang dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Di pagi hari ini kami datang menghampiri tatamu yang kudus dengan segenap hati kami dan hidup kami Tuhan. Dengan segala kekurangan kami Tuhan. Dengan segala kesadaran hidup kami bahwa kami bukan apa-apa tanpa Tuhan. Bahwa kami bukan siapa-siapa tanpamu Tuhan. Kami begitu kecil dan Engkau begitu besar Tuhan. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Hari ini kami mau datang di hadapan Tuhan. Kami mau naikkan ucapan syukur kami. Kami mau bakar korban syukur yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa. Terimalah persembahan kami ini Tuhan. Untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari kita beri tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kami mau sembah Engkau di pagi hari ini Tuhan Yesus. Sebab Engkau Allah kami yang sungguh setia Tuhan. Kau sungguh setia Tuhan. Mari kita sama-sama menaikkan ucapan syukur kita Bapak Ibu. Mari katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau Allah yang baik. Kau sungguh baik. Sekalipun kami berjalan di dalam lembah kekelaman, Engkau Allah yang ada beserta kami Tuhan. Engkau memegang tangan kami. Engkau berkata jangan takut sebab aku besertamu. Sebab aku besertamu. Kami mau imani Tuhan setiap firman-Mu dalam hidup kami. Sebab Engkau Allah kami yang sungguh luar biasa Tuhan. Shalom. Dan hari ini kami mau sembah Engkau lebih lagi Tuhan. Kami mau naikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau katakan Engkau Allah kami yang sungguh dahsyat. Tidak peduli seberapa buruk keadaan hidup kami. Tidak peduli seberapa buruk keadaan akhir-akhir ini Tuhan. Engkau Allah yang sungguh dahsyat dalam hidup kami Tuhan Yesus. Dan kami mau sembah Engkau lebih lagi Tuhan. Sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku ketika kami dalam ketakutan. Saat ku dalam
Engkau tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kami mau sembah Engkau.
Bapak Ibu Saudara, ketika kita hidup di dalam Tuhan, apa yang tidak pernah kita dengar, yang tidak pernah kita lihat, semuanya Tuhan sudah sediakan, amin. Sebab Allah kita adalah Allah yang sanggup. Haleluya. Kami mau puji Engkau Tuhan. Apalagi kita ciptaan Tuhan yang sungguh Tuhan sayangi. Haleluya. Mari kita sama-sama puji Tuhan dengan segenap hati kita, saudara. Haleluya. Di tiap langkahku
Bapak Ibu Saudara. Kita mau sama-sama siapkan hati kita untuk mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan Yesus untuk mendengarkan apa yang menjadi pesan-Mu Tuhan. Sebab kami mau terus Tuhan segambar dan serupa dengan Engkau. Terus perbarui roh kami Tuhan. Semakin serupa dengan gambaran-Mu Tuhan Yesus. Bentuk kami Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Karena hidup kami adalah milik-Mu Tuhan. Bukan hanya milik kami. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, demikian hidupku di tangan-Mu. Bentuklah suruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu di dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu di dalam segenap jalanku, memuliakan nama. Kita boleh sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu di Dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Ya Rabbash ya Rabbatakara ya Rabbashi. Urabayana ya namasana. Uraliyara Rabbashara Rabbalabala ya Rabbashi. Urabayara ya masandara lamakur. Ya muramasi. Yarala yarabashara batukulu. Irabayara lama yaramashikiri. Orabashara labakara baba. Kami menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Engkau yang sempurna adanya. Engkau penuh kasih, anugerah dan kebaikan. Terus Kau bawa kami di dalam kesempurnaan serupa dengan Engkau. Kalau pagi hari ini kami boleh ada, kami boleh bersama-sama unity menaikkan doa pujian penyembahan. Dari dasar hati kami yang tulus,
kasih kami yang tulus kepada Tuhan. Inilah ibadahmu, ibadah kami Tuhan yang sejati. Biarlah ini menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan. Terima kasih kalau Tuhan boleh memilih kami. Tuhan boleh memanggil kami. Bahkan kami Tuhan tetapkan untuk terus setia sampai pada akhirnya. Hadirat-Mu memenuhi kami semua. Urapi setiap umat-Mu yang Kau kasihi Tuhan. Kami semua siap mendengar suara-Mu pagi hari ini. Berbicaralah kepada kami. Roh Kudus yang manis dan lembut. Taruh setiap perkataan-Mu di dalam hati kami. Sehingga bukan hanya kami mendengar pagi hari ini. Tetapi kami mau pergi diutus untuk membawa tuaian yang besar. Di mana penuaian terakhir terbesar ini sedang terjadi. Kamilah penuai-penuai itu. Dan kamilah yang siap diutus untuk membawa jiwa-jiwa bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, kemuliaan, pengagungan hanya bagi nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Setiap kita yang berbahagia, yang siap menerima kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Ya, shalom, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat tim profetik ya, dan juga seluruh pelayan jemaat Tuhan yang dikasihi. Saya menyampaikan terima kasih buat Bapak Gembala di tempat ini, Bapak Pendeta Rudi Siregar dan juga Ibu Vivi ya, dan semua keluarga besar GBI BKP Aston ya. Nah, pagi hari ini kita mau mendengar kembali pesan yang menjadi tuntunan Tuhan di dalam tahun penuaian. Kita katakan sama-sama, tahun penuaian ya. Kalau kita selalu mendengar ini berulang-ulang, bahkan mungkin sebagian kita bersama-sama dengan gembala pembina berdoa di Sentul, setiap kali berulang-ulang kita mendengar ini. Artinya ada sebuah hal yang menjadi rancangan dan rencana Allah. Katakan amin. Ya. Sebab kalau kita melihat tanda-tanda telah sangat nyata. Ya. Kita nyanyikan lagu itu bertahun-tahun yang lampau. Dan kita juga mengerti pada saat kita muda, pada saat saya SMA dulu. Teman sebangku saya berkata, bertobatlah sebab waktunya sudah dekat gitu ya. Tuhan Yesus mau datang gitu ya. Dan mungkin sebagian kita pernah bertanya, kapan kira-kira Tuhan datang gitu ya. Siapa yang rindu Tuhan datang segera? Boleh katakan? Iya, kita pasti merindukan gitu ya. Hosana, datanglah Tuhan Yesus ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jemaat Tuhan yang terkasih, kita berbicara tahun penuaian ya. Tetapi di dalam tahun penuaian ini, Yesus mengajarkan kepada kita tentang apa yang Dia kerjakan bersama dengan para murid. Kalau kita nanti membaca kisah ini, kita akan melihat ada sesuatu yang tidak kita sangka. Bahwa para murid waktu itu tidak memiliki sudut pandang yang sama dengan Tuhan Yesus. Ya. Para murid berjalan bersama dengan Yesus setiap hari. Mereka duduk makan bersama dengan Yesus, sang rabi, sang guru. Tetapi ada sesuatu yang nanti akan kita temukan. Bahwa mungkin saja kita hari-hari ini sebagai seorang murid Kristus, kita belum menemukan apa yang dilihat oleh Yesus. Apa yang ada di dalam hati Yesus. Apa yang ada di dalam pikiran dan perasaan Yesus. Ya. Satu hari ketika saya beribadah di ibadah kenaikan Tuhan Yesus di Geraha Betani di Lipo Cikarang. Bertahun kurang lebih ada 7 tahun yang lalu. Ya. Kami di gereja GBI Grand Wisata, kita jarang sekali beribadah, ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus ya, atau Pentakosta ya. Nah, satu hari ketika saya tanya sama Tuhan, Tuhan isi hati Tuhan apa? Gitu.
saya jelas sekali mendengar suara yang terdengar di dalam hati dan telinga saya. Bahwa isi hatiku adalah jiwa-jiwa. Hatiku adalah jiwa-jiwa. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mengapa dikatakan ibadah yang sejati itu adalah sesuatu yang kita bawa kepada Tuhan. Bukan hanya hidup kita hari ini. Tetapi apa yang menjadi perintah dan kehendak Tuhan. Bahwa kita adalah orang-orang yang diutus. Katakan amin. Kitalah penuai itu. Katakan amin. Mengapa gereja seringkali terlambat untuk bisa melihat tuaian? Karena gereja kurang peka. Saya katakan kurang peka. Ya. Kalau saya katakan gereja bukan gereja di tempat ini. Tetapi ada sesuatu arti gereja yang sesungguhnya adalah kita hari ini. Pribadi lepas pribadi itu adalah gereja. Kita adalah eklesiates yang diutus. Ketika Yesus berkata, menurut kamu murid-muridku siapakah aku ini? Engkau adalah Mesias. Ya. Jawab Petrus. Dan kemudian Tuhan Yesus berkata, bukan engkau yang berkata-kata. Ya. Tetapi Roh Allah yang mengurapi Petrus yang berkata demikian. Dan dia katakan, di atas batu karang ini aku akan membangun jemaatku. Dan alam maut tidak akan berkuasa atasnya. Apa yang terlepas di sorga terlepas di bumi. Apa yang terikat di sorga terikat di bumi. Jemaat Tuhan yang dikasih, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tidak peduli usia kita berapa hari ini. Ya, kita semua akan dipakai oleh Tuhan dengan kuasa dan otoritas dari tempat yang maha tinggi. Katakan amin. Sebab Roh Kudus telah dicurahkan atas kita. Amin. Ketika kita pergi, kita diutus, kita sedang membawa berita kerajaan Allah. Yesaya katakan, Roh Tuhan ada padaku untuk membebaskan yang tertawan, menyembuhkan orang yang sakit, melepaskan yang terikat. Bapak Ibu Saudara, kegerakan yang luar biasa terjadi hari-hari ini di bangsa-bangsa. Ya, kita melihat mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang lihat di TikTok, di Reels, ya, di Instagram. Ada banyak orang mengalami lawatan Tuhan di jalan-jalan, di depan pelataran gedung, ya, di beberapa negara. Ya, minggu lalu kita sempat setel itu. Minggu lalu kami kedatangan Pak Pendeta Paul Wijaya. Tidak disangka ibadah 2 dia minta disetel, ya, dari HP, ya. Tapi saya melihat itu pernah disetel juga di SICC. Artinya apa? Roh Allah sedang bekerja. Katakan amin. Melawat semua manusia. Jesus for everyone harvest now. Ya, kita ada di masa-masa yang luar biasa. Sebentar lagi kita masuk tahun 2026. Betul? Tahun 2026 tahun amanat agung. The Great Commission. Ya, kita siap menjadi eklesiates yang diutus. Ya, nah, Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita baca sebuah kisah di dalam Yohanes pasalnya yang keempat ayat 31, ya. Ayat 31 sampai ke 38, ya. Kita baca dulu bergantian supaya kita mengerti apa yang Allah kehendaki pagi hari ini, supaya kita menangkap pesan penuaian, ya, bagi kita semua. Ya, Yohanes pasalnya yang keempat ayat 31 sampai 38, ya. Nanti ayat 38 kita baca sama-sama. Saya mulai dengan ayat yang ganjil, ya, 31. Yang pria, ya, kita laki-laki baca 31. 32 yang wanita nanti 38, ya. 38 kita baca sama-sama, ya. Demikian firman Tuhan. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?
4 bulan lagi tibalah musim menuai. Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang seorang lagi menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Kita katakan amin ya. Nah, mengapa kita membaca hanya sebagian daripada ayat ini? Kita sedang melihat apa yang Yesus percakapkan dengan para murid-muridnya waktu itu. Ya. Ketika Yesus berkata bahwa ada sesuatu yang tidak kamu kenal, ya. Maka di dalam perikop ini ada hati Yesus yang belum dikenal oleh para murid-muridnya waktu itu. Ya. Kita akan sama-sama kita baca satu-satu, ya. Ketika murid-murid itu membeli makanan, tiba-tiba dia datang kembali, betul ya? Dia menyuruh Tuhan untuk makan. Tetapi kalau kita melihat, murid-murid itu tidak mengerti, ya. Kenapa? Dikatakan di situ murid-murid tidak sadar apa yang telah terjadi, ya. Artinya kalau mereka mengerti waktu itu apa yang terjadi, seperti apa yang dilihat Yesus, apa yang ada di pikiran Yesus, mereka tidak mengajak Yesus makan. Ya. Karena waktu itu Yesus sedang fokus dengan satu orang wanita Samaria. Ya. Dia sedang menginjil, Yesus sedang memberitakan kabar baik, Yesus sedang memberitakan bahwa penyembah yang benar akan menyembah Allah yang benar. Ya, di dalam roh dan kebenaran. Tetapi murid-murid tidak menyadari. Ya. Bahkan kalau kita lihat kisah di atasnya, murid-murid itu seakan tidak peduli kepada wanita Samaria itu. Mereka mungkin bertanya, apakah wanita itu sudah pergi? Pada saat mereka bersama dengan Yesus masuk di kota itu, ya, mereka bingung mengapa Yesus menghampiri seorang wanita Samaria. Bapak Ibu Saudara, wanita Samaria waktu itu adalah orang yang tidak diperhitungkan. Ya. Orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Bahkan mungkin hati murid-murid Yesus sedikit skeptis. Ya. Mereka mungkin berkata, ngapain ya Tuhan ngomong sama wanita Samaria. Ya. Apakah wanita itu layak mendengar sesuatu dari Tuhan? Tapi perhatikan baik. Para murid tidak menyadari apa yang telah terjadi. Karena ayat 31 yang kita baca tadi, telah terjadi percakapan Yesus dengan wanita Samaria itu. Dan kalau kita renungkan nanti di rumah, ya, perempuan itu mengalami sebuah perjumpaan dengan pribadi Sang Mesias. Dia menerima berita Injil dan dia lari ke kampungnya dan dia ceritakan segala sesuatu tentang Sang Mesias. Artinya sang murid-murid waktu itu tidak fokus. Mengapa? Karena mereka hanya memikir tubuh mereka yang sedang lapar. Tetapi Yesus melihat bahwa kota Samaria adalah kota yang harus dituai bagi kerajaan. Yesus punya sudut pandang yang berbeda. Yesus juga Yahudi. Ya. Tetapi itulah perbedaan apa yang dipandang oleh Yesus dengan para murid. Ayat 32. Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Para murid bingung. Tuhan, apa udah makan? Ya. Apa ada yang kasih? Ya. Betul gak? Tetapi di sini kembali mereka tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Ayat 32, Yesus mendapatkan sebuah sukacita
sesuatu yang membuat dia menjadi kuat di dalam kasihnya kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Mengapa? Karena dia memenangkan satu orang menjadi penyembah yang benar, yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Artinya, bagi Tuhan Yesus, apa yang menjadi kepentingan tubuh jasmani tidak terlalu penting. Artinya tidak menjadi yang prioritas. Tetapi yang menjadi prioritas Tuhan Yesus waktu itu adalah jiwa-jiwa yang terhilang. Ya. Yesus memandang bahwa ada laki-laki dan para perempuan, ya, yang ada di kota itu yang sedang perlu mendengar kabar keselamatan. Mereka semua orang-orang yang berdosa. Mereka orang-orang yang perlu mendengar kabar Injil. Oleh sebab itu, Tuhan menemukan apa yang dia cari, yaitu kehendak Bapa di dalam dirinya, ya, yaitu kehidupan yang kekal yang diberikan kepada jiwa-jiwa. Air kehidupan itu, seperti apa yang diperkatakan Yesus kepada perempuan itu. Ya, engkau menemukan air di mana engkau tidak akan haus lagi. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita lihat hari ini? Saya percaya ada banyak wanita Samaria di sekeliling kita. Betul? Ketika kita ada di dalam marketplace, ketika kita ada di sekolah, ketika kita ada di kampus, ketika kita ada di lingkungan di mana kita tinggal, ada banyak jiwa seperti wanita Samaria ini. Ya. Mereka perlu mendengar kabar Injil. Mereka perlu mendengar kabar keselamatan. Mereka perlu melihat kehidupan kita hari ini menjadi saksi Kristus. Kita sering membaca dari Kisah Para Rasul. Ya, jika Roh Kudus turun atasmu, atas kita semua, kita akan menjadi saksinya. Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Kapan kita melakukan? Kapan kita mengerjakan itu semua? Saya percaya ini panggilan yang paling kuat di hari-hari ini. Katakan amin. Gereja yang ada di bawah penggembalaan Pak Niko. Gereja yang kuat dengan visi penuaian. Kita adalah orang-orang terpilih. Katakan amin. Kita harus mengerjakan ini semua dengan setia. Ya. Hari-hari ini ada begitu besar lawatan Allah kepada seluruh bumi. Kalau kita melihat apa yang ditulis dalam Habakuk, bahwa kemuliaan tentang Tuhan, pengertian tentang Tuhan, pengetahuan tentang Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. Gelombang penuaian yang besar ini harus terjadi. Katakan amin. Bekasi adalah kota yang begitu luas. Betul ya? Baik kabupaten maupun kota. Di tempat di mana saya menggembalakan ada beberapa anak-anak muda yang hari-hari ini bergerak ke sekolah-sekolah negeri. Ya. Saya kagum sama mereka, Bapak Ibu Saudara. Mereka dengan tulus hati, mereka melayani sekolah-sekolah itu. Ada yang ada doa pagi bersama dengan guru agamanya, ya. By Jimit, ya. Kemudian ada juga bersama dengan teman-teman yang lain dari GBI. Ada yang dari Jut Mutia, ada yang dari, saya lupa ya. Saya lupa lah, ada satu lagi ya. Mereka melayani. Dan saya dikirimin videonya gitu. Saya berkata, Tuhan, inilah yang menjadi kerinduan Tuhan. Generasi Yeremia yang dipakai Tuhan. Ya. Kami tidak mengeluarkan dana sedikit pun. Tetapi mereka dengan sehati. Ya, dari berbeda, maksudnya bukan dari GBI. Semua dari GBI Pak Niko, tetapi bukan dari berbeda. Ya, artinya bukan dari GBI Grand Wisata aja. Oh, GBI Setia Mekar, satu lagi. Ya. Mereka bergerak, mereka kirimin, Om kami doakan kami. 1 minggu ini kami ada di 3 sekolah. Ada yang doa pagi, ada yang kumpul bersama
roh kris, guru agama. Karena mereka itu perlu sekali. Mereka haus sekali untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Saya katakan Tuhan, apapun itu yang menjadi isi hati Tuhan, kita sama-sama ya bekerja bersama-sama unity ya. Kemudian ada satu sekolah sawit di belakang perumahan di mana kami tinggal. Satu hari ketika salah satu mahasiswa itu datang di ibadah raya ketiga, saya sapa, saya ajak ngobrol. Kemudian saya challenge dia. Ada berapa banyak kalian kalau hari Minggu rindu untuk bergereja? Mereka bilang, bisa lah Pak kalau diusahakan satu angkot katanya. Saya tanya kenapa selama ini kalian kesulitan ke gereja? Kami orang-orang rantau Pak, kami tidak punya kendaraan. Dan tidak ada kendaraan umum untuk ke gereja. Bapak Ibu Saudara tahu, sekarang mereka kita sediakan 2 angkot setiap hari Minggu. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya mau saksikan ini penuaian besar. Kita rindu mereka mengalami Tuhan. Saya bukan sedang membawa mereka untuk menjadi jemaat lokal saya atau buat KKJ, tidak. Tapi saya rindu mereka datang memuji, berdoa, menyembah Tuhan. Bahkan yang luar biasanya, setelah ibadah raya, beberapa anak-anak muda mengadakan pemuritan bersama dengan mereka. Ya, pakai salah satu ruangan. Bisa 15 orang, maksimal 20 orang. Bapak Ibu Saudara, ini the great awakening. Inilah waktunya lawatan Allah yang terbesar, katakan amin. Saya percaya GBI, BKP, Aston pun akan menuai jiwa, katakan amin. Kita semua akan menuai jiwa, katakan amin. 2033, sebentar lagi ya, 2026, 33 tinggal 7 tahun, betul ya. Perayaan ke-50 tahun ya, peristiwa Pentakosta. Bahkan gembala pembina kita berkata, saya mau habis-habisan untuk masa penuaian. Bagaimana dengan kita? Ya, nah, Bapak Ibu Saudara, kita mau kembali ke slide. Kalau kita rangkum Yohanes 4 ayat 31 sampai 34, berbicara hati Yesus bagi jiwa yang terhilang. Yesus berkata, aku datang bukan mencari orang benar, tetapi aku mencari orang yang terhilang. Ya. Ketika ada satu domba yang hilang, Yesus meninggalkan yang 99 sementara. Dia mencari yang satu untuk kembali dibawa pulang dengan kasihnya. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Apa yang tertulis dalam kisah nyata ini, pada waktu itu ada sebuah makanan yang dikatakan Yesus, ada makanan yang tidak kamu kenal, yang tidak dipahami oleh para murid, karena para murid melihat dengan mata lahiriah mereka, tetapi Yesus melihat dengan mata kasihnya, ya, yaitu jiwa-jiwa yang akan menjadi penyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Artinya jiwa-jiwa yang akan mengalami pertobatan dan mengalami perubahan hidup menjadi pengikut Yesus. Ya. Artinya apa? Kehidupan yang baru bagi jiwa-jiwa itu adalah sesuatu yang menjadi isi hati Allah. Di mana melalui Yesus, Sang Juru Selamat, maka semua orang akan ada di dalam jalan kebenaran dan hidup. Ya. Kalau ini menjadi sesuatu yang terbuka bagi kita hari ini, maka kita tahu apa yang sedang kita kejar di dalam hidup kita hari ini. Kalau sesuatu yang kita kejar hari ini masih sesuatu yang menurut ukuran manusiawi kita, artinya kita belum melihat apa yang Yesus lihat. Ya. Karena pesan ini bukan hanya buat para murid waktu itu, tapi buat kita pada zaman ini. Katakan amin. Oleh sebab itu, kita harus belajar
bagaimana Yesus mengajar para murid waktu itu. Ya. Kita baca di ayat 32. Kita baca di dalam ayat 35. Ya. Kita baca sama-sama. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai. Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Slide berikutnya ya, lihatlah dan pandanglah. Ya. Yang ketiga, ya, lihatlah dan pandanglah. Yesus berkata kepada para murid, lihatlah dan pandanglah. Kata melihat di dalam bahasa Yunani diartikan dengan kata ophthalmo, ya. Artinya melihat dengan tajam. Ya. Memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Dengan mata, hati dan pikiran. Ya. Dan dikatakan apa? Kemampuan untuk memahami. Ya. Bapak Ibu Saudara, kapan kita melihat orang yang perlu mengalami pertobatan? Kapan terakhir kita lihat? Kapan kita ketemu satu orang yang kelihatan sedang bimbang dan ragu menjalani hidupnya? Ya. Hal yang paling simpel yang terjadi hari-hari ini. Ada seorang pendeta cerita, ya, bagaimana mereka setiap minggu satu mobil mereka menuai jiwa-jiwa, ya, di daerah Kalimantan. Dia cerita kepada saya, meskipun bukan pendetanya langsung. Dia bilang, satu mobil ini kita pergi ke perkampungan non-Kristen, ya. Kemudian di sana mereka bilang, AI ada yang mau didoain enggak? Koko ada yang mau didoain enggak? Cuma sekedar doa. Enggak bilang siapa Yesus, enggak bilang tentang gereja. Saudara tahu, satu hari dari kampung itu ada 10 orang dituai. Dan mereka enggak bawa pulang ke gereja mereka. Mereka cari gereja di sekitar perkampungan itu. Dan gereja ini memfasilitasi pertama kali menjemput 10 orang ini untuk dibawa kepada gereja di sekitar itu. Saudara, ini penuaian. Ya. Kolaborasi. Tubuh Kristus yang menuai. Ya. Saudara, begitu saya dengar cerita ini, wah, saya bilang luar biasa Tuhan. Coba kita renungkannya, kalau gereja-gereja yang ada di Bekasi, ya, kita bergandengan tangan, kita bergerak. Saya percaya tempat ini gak akan penuh, gak akan cukup, ya. Tempat ini gak akan cukup. Dan semua gereja akan menuai jiwa-jiwa. Ya. Kemudian apa yang dikatakan kembali dengan pandanglah. Bahasa Yunani ini katakan theaomai. Memperhatikan dengan seksama, merenungkan dengan pandangan, dengan rasa ingin tahu dan meneliti dengan sungguh-sungguh. Saya percaya ketika Yesus melihat wanita Samaria yang tidak disebut namanya. Dari jauh dia melihat. Dia tahu bahwa wanita ini tidak menemukan arti dan makna dari hidupnya. Wanita ini mencari sebuah nilai kepuasan di dalam hidupnya. Dia mencari jawaban. Sampai ketika Yesus berkata, "Kau sudah capek kan? Ada berapa pria di dalam hidupmu?" Wanita ini mengerti bahwa dia tidak perlu lagi mencari jawaban dan kepuasan dalam hidup ini. Jawaban itu ada di depan hadapannya, yaitu Yesus. Dia berkata, "Apa yang kau perkatakan? Ketika engkau berkata, nenek moyangku menyembah di atas gunung. Tapi hari ini kau akan menyembah dia di dalam roh dan kebenaran." Wanita ini mengerti, dia mengalami perjumpaan dengan Yesus.
Dan kalau kita melihat, artinya apa? Para murid-murid waktu itu tidak bisa memusatkan perhatian sama seperti Yesus. Ya. Hari ini Yesus berkata kepada kita, pandangan matamu harus melihat seperti mataku memandang jiwa-jiwa. Katakan amin. Lihatlah dan pandanglah. Seumpama dunia yang menanti pertolongan seorang yang tidak berdaya, putus asa, lapar dan lumpuh. Hari ini dia memerlukan setiap kita untuk diutus, untuk datang. Ya, nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yesus mengajarkan apa kepada kita melalui perikop yang kita baca? Ya, next slide. Yang pertama, Yesus memiliki mata yang tidak egois. Ya. Hari ini ketika kita memberitakan kebenaran ataupun memberitakan kabar baik, kita pasti ada tantangan, betul ya? Ada tantangan pasti. Tapi lihat, mata yang tidak egois artinya apa? Mata Yesus menembus setiap budaya, setiap perbedaan. Tantangan kita hari ini ada berbagai macam orang-orang yang berbeda. Baik itu suku, ras, kepercayaan, antar golongan, pola, bagaimana hidup, cara pandang, dan bahkan agamawi. Kita berdoa untuk memperoleh mata yang tidak egois, yaitu memandang sesama kita seperti Tuhan memandang manusia. Saudara, momen Natal tahun lalu saya berdoa bersama dengan seluruh pengerja. Tahun lalu kami diberi kesempatan untuk menyewa sebuah gedung. Saya katakan kita berdoa, siapapun yang hadir mereka akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tidak disangka, padahal waktu itu juga terjadi trouble ya di dalam ibadah ya. Tapi saya melihat kuasa Allah dahsyat bekerja. Dari estimasi kehadiran hanya sekitar 700. Ketika kita meninggalkan gedung itu, panitia berkata ada sekitar 870 orang yang hadir. Termasuk jemaat Tuhan. Dari situ saya berkata, Tuhan, siapapun hari ini yang mendengar berita Injil, berita tentang keselamatan, di mana mereka akan mengalami perjumpaan dengan Engkau, biarlah mereka Engkau bawa untuk datang. Ya. Bapak Ibu Saudara, momen Natal sebentar lagi. Ya. Ini momen penuaian, katakan amin. Ya. Allah menyelamatkan keluarga. Allah datang menyelamatkan keluarga. Tema dari Gereja Bethel Indonesia. Ya. Saya membuat tema Allah datang menyelamatkan dunia. Ya. Artinya kita harus membawa tuaian itu di momen Natal itu. Katakan amin. Ya. Kalau kita cuma merayakan Natal buat kita, sayang banget. Betul ya? Sayang banget. Harusnya Natal itu adalah sebuah kelahiran baru bagi jiwa-jiwa. Amin. Mereka harus mengenal siapa Yesus. Mungkin mereka selama ini melihat, oh kalau Natal tuh mewah ya. Kalau Natal tuh happy. Ya. Karena mereka belum melihat, menerima secara utuh berita tentang keselamatan yang Allah karuniakan kepada dunia. Mereka belum menangkap bahwa ada seorang yang mati bagi dosa seluruh manusia di bumi. Yaitu Yesus. Ya. Jemaat Tuhan yang terkasih. Natal tanggal 25. Tadi saya tanya Pak Rudi. Ya. Kita doakan dan kita aminkan. Ya. Kita akan tambah bangku. Berlipat ganda. Katakan amin. Amin. Ya. Nah kemudian, Yesus memiliki mata yang kekal. Dia memandang setiap jiwa-jiwa adalah sebuah kesempatan di mana mereka akan menerima keselamatan dan hidup yang kekal. Ya. Ketika kita melihat dengan mata Yesus, maka kita melihat ada sesuatu yang begitu bernilai
bahwa jiwa-jiwa yang kita pandang ini perlu menerima kehidupan yang kekal. Dikatakan barang siapa yang tidak mengakui Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka mereka akan binasa. Ya. Artinya cuma dua, upah dosa maut, mati kekal, atau hidup kekal. Ya. Siapapun itu hari ini, sahabat, kerabat, handai tolan, keluarga, semua orang, mereka harus kita lihat dengan mata Yesus yang memiliki mata yang kekal. Ketiga, memiliki mata rohani. Mengandalkan pribadi Roh Kudus, bukan hikmat manusia. Karena Yesus melihat dengan mata kasih, yaitu mata roh. Roh Allah yang penuh kasih. Bukan juga dengan apa? Dengan apa yang kita pahami, pengalaman kita. Tetapi dikatakan sesuatu yang bekerja di dalam diri kita, yaitu pengurapan roh Allah, sehingga semua yang kita lakukan, roh Allah itu menjamah jiwa-jiwa. Katakan amin. Ya. Semuanya hanya karena karya Roh Kudus di dalam dan melalui hidup kita hari ini. Katakan amin. Jadi semua yang kita baca ini, yang ada di dalam diri Yesus, hari ini ada di dalam hidup kita. Katakan amin. Sebab bukankah kita hari ini berkata bukan lagi kita yang hidup, tapi Yesus yang hidup. Betul? Artinya mata kita, pandangan kita sama. Ya. Yang keempat, miliki mata Injil. Injil kabar baik, Injil kabar keselamatan. Tujuan Tuhan memanggil saya dan saudara dan menetapkan saya dan saudara untuk pergi adalah memberitakan Injil kepada yang terhilang. Ya. Tujuan hidup kita perlu selalu selaras kepada panggilan untuk menuntaskan amanat agung. Makna salib adalah keselamatan dari Allah yang harus diberitakan. Ya. Slide yang terakhir. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ya. Tadi kita sudah melihat ada mata seperti yang dikatakan dianalogikan mata di dalam hidup kita. Ya. Artinya apa? Kita akan bisa sama seperti Yesus memandang tuaian. Katakan amin. Pertama, kita bersedia memandang setiap relasi dengan setiap jiwa, dengan satu jiwa sebagai sebuah kesempatan. Katakan amin. Ya. Bapak Ibu, Saudara pernah ngelihat sales kartu kredit? Ya. Pernah ditawarin? Ya. Mereka dengan gigihnya, ya. Mereka dapat fee, ya. Mereka dengan gigih, mereka lihat semua orang dipandang dengan seksama dan dilihat kesempatan nasabah baru untuk bisa punya kartu kredit. Ya. Saudara, demikian juga kita bisa memandang seperti mata Tuhan melihat tuaian hari ini. Dikatakan itu kesempatan. Setiap orang ketika kita lihat, kita berdoa di dalam hati, Tuhan, biarlah Roh-Mu menuntun aku untuk berdoa buat orang ini. Itu kesempatan. Ya. Kesempatan satu jiwa dituai. Yang kedua, lepaskan segala prasangka atas kondisi, keadaan, situasi yang kita lihat. Dan pandanglah dengan mata yang tidak egois. Bapak Ibu Saudara, mata yang egois adalah kita melihat dengan tolok ukur kita. Satu hari saya dengar cerita, tapi saya belum tahu apakah itu kebenaran atau bukan. Ya. Ada sebuah gereja mengadakan perayaan Paskah. Ya, ibadah Paskah, ibadah Paskah. Artinya Jumat Agung. Dan kemudian anak-anak muda di sana mengadakan sesuatu yang dikatakan drama gitu ya. Ada dramanya. Dan ternyata salah satu dari mereka betul-betul didandanin persis seperti orang gila. Ya. Jadi didandanin sebegitu rupa. Tiba-tiba ketika drama ini berlangsung, jadi Bapak Pendeta tidak tahu, majelis tidak tahu. Tiba-tiba orang gila itu masuk ke dalam gereja dari pintu gereja.
Padahal itu adalah anak muda ya, yang menyerupai orang gila. Dan kemudian apa yang terjadi? Para majelis dan hamba Tuhan terkaget-kaget dan berkata, usirlah orang itu dari gereja ini. Bapak Ibu Saudara, kalau itu benar terjadi, artinya kita sangat sedih. Kita tidak bisa memahami Tuhan. Satu hari saya bilang sama teman-teman, kalau hari ini ada banyak orang penjara terbuka, lawatan Allah terjadi, mereka masuk beribadah mencari Tuhan. Apakah kita memandang dan melihat bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak layak menerima kasih karunia? Apakah kita melihat kesalahan mereka dengan latar belakang mereka hari ini? Tidak. Tapi Ibu Saudara tahu, setiap bulan kami mendapat kesempatan melayani di penjara. Ya. Bisa di awal bulan, bisa di tengah bulan. Kalau enggak Bula Kapal, Kerawang, Salemba. Bapak Ibu Saudara, orang yang di penjara itu adalah orang-orang yang ternyata rindu untuk bertemu Tuhan. Ya. Kita enggak perlu tanya kena pasal berapa. Mereka pasti dijamah Tuhan, mereka ikut ibadah, roh Tuhan menjamah mereka. Sama. Hari ini kita harus melihat itu dengan menanggalkan prasangka kita ketika kita melihat apakah orang ini layak mendengar berita Injil atau tidak. Yang ketiga, bayangkan kehidupan mereka bersama Kristus. Mereka mengalami perjumpaan dan mereka bisa ibadah sama-sama dengan kita di tempat ini. Betul? Bukankah itu yang kita rindukan? Ya. Kemudian yang terakhir, kita mengandalkan Roh Kudus untuk memimpin kita dan mengarahkan kita. Sehingga setiap apa yang keluar dari hidup kita semata-mata hanya untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Dan jiwa yang kita bawa untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita belajar dari apa yang Yesus ajarkan kepada para murid-murid. Ya. Saya percaya murid-murid melalui kisah ini mereka pun akhirnya belajar. Kalau mereka tidak diubahkan dengan kisah ini di mana Yesus menegur mereka, maka mungkin kita tidak akan bisa menjadi orang yang percaya kepada Kristus. Betul? Sebab mereka diutus. Dan kita adalah orang-orang yang beruntung hari ini bisa mendengar kasih karunia Allah dan menjadi percaya kepada Kristus. Biarlah apa yang kita renungkan pagi hari ini, kita sungguh-sungguh menangkap bahwa Tuhan tidak memilih orang lain, tapi Tuhan memilih saya. Katakan Tuhan memilih saya. Tuhan mengutus saya. Saya sedang ada di tuayan yang besar. Saya sedang ada di dunia ini. Dunia yang sedang menantikan. Tadi yang saya baca bagi Bapak Ibu Saudara, dunia yang sedang lumpuh, dunia yang sedang terhilang, dunia yang sedang tidak berdaya, dunia yang menantikan pertolongan. Ya. Saya percaya pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini menegur kita semua. Amin. Saya boleh mengundang teman-teman profetis untuk maju ke depan. Bapak Ibu Saudara, mari saya undang kita bangkit berdiri. Saya ajak kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Bapa, firman-Mu telah diberitakan. Biarlah setiap kami pagi hari ini, kami rindu. Bukan hanya kami yang mengalami perjumpaan dengan Kristus. Kami rindu memiliki mata seperti mata kasih-Mu. Kami mau Tuhan, kami mau Tuhan. Kami tidak mau mata kami menjadi egois. Tetapi kami mau melihat apa yang Tuhan lihat dan Tuhan pandang. Yaitu tuayan yang menguning. Dan kamilah pekerjanya hari ini. Kami mau melihat dengan mata-Mu yang kekal. Bukan hanya kami yang diterima hari ini.
Tetapi ada banyak orang yang melalui kehidupan kami belum mendengar kabar Injil, sehingga mereka boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berikan kami mata rohani, sehingga kami bergerak melangkah bersama dengan kuasa Roh Kudus, membawa terang, membawa rasa kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Dan biarlah mata Injil itu ada di dalam kehidupan kami, sehingga kami memberitakan tahun rahmat Tuhan yang telah datang. Kami menjadi saksi-saksi Kristus, baik di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ujung-ujung bumi. Sehingga orang akan melihat dan memuliakan Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ramasyanda, Ramasyanda. Haleluya. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti umuran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan, nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doa aku, nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku, generasi ini, generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Selamatkan ya Tuhan, selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapa, Engkau melihat tangan kami. Biar hati kami hanya untuk jiwa-jiwa yang siap dituai. Beri kami mata seperti mata-Mu. Berikan kami hati seperti hati-Mu. Berikan kami pikiran-Mu dan perasaan-Mu. Sehingga ketika kami melangkahkan kaki kami kembali kepada keseharian kami, kami melihat jiwa-jiwa sebagai kesempatan di mana kami akan menuai bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu berlimpah buat gembala di tempat ini, buat seluruh pengerja, buat seluruh umat Tuhan. Gereja Bethel Indonesia, BKP Aston, menjadi gereja yang akan menuai jiwa-jiwa di masa Pentakosta ketiga ini. Katakan amin. Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Ora basyara la takara basanda. Syara la takura batakara la yaramase. Syara la bala 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 bala. Syara la bakara la basera la bala 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 bala. Syara la bala 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 bala. Yesus, Yesus. Kami melihat dengan mata rohani. Kami melihat dengan mata roh kami bahwa penuaian itu telah terjadi. Katakan harapan syara la bala 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 bala. Syara la bala 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 bala. Sebab Engkau yang berkata rumahmu harus penuh. Penuh. Penuh di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Ora la basyara la bala 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 bala. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Pakai setiap kami Tuhan. Biarlah momen Natal sebentar lagi. Momen di mana kami bersama-sama akan menuai jiwa-jiwa bagi kerajaan-Mu. Roh Kudus, Kau telah mengurapi kami. Engkau yang berjalan bersama dengan kami. Dengan kuasa dan otoritas sorga. Sehingga apa yang terlepas di sorga akan terlepas di bumi. Yang terikat di sorga akan terikat di bumi. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu, bawa kami semua menjadi pekerja-pekerja-Mu di ladang-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Setiap kita yang telah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Dipersilakan untuk duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita akan menabur bagi rumah Tuhan. Mari kita siapkan persembahan kita dan kita akan mendengarkan pengumuman 1 minggu ke depan yang akan ditampilkan oleh tim multimedia. Semuanya, selamat datang bagi Anda yang baru pertama hadir dalam ibadah GBBKP BCP. Berikut adalah kegiatan GBBKP BCP dalam 1 minggu ke depan. Yang pertama, hari Selasa kita ada doa terobosan pukul 8 malam melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya, hari Rabu pukul 7 malam kita ada menara doa secara onsite di Aserawan West dan online melalui aplikasi Zoom. Hari Kamis kita ada Cool Bible. Pada hari Jumat kita ada Cool Bible Glory, Cool Daud, Cool Betsaida, Cool Ecclesia, dan Cool Harapan Indah. Pada hari Sabtu kita ada Cool Babelan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi gembala Cool masing-masing. Pada hari Sabtu, semua pelayan akan pergi ke SICC Sentul untuk mengikuti MDPJ. Untuk ibadah raya, kita akan kembali di Food Nation lantai 2 Bekasi Cyber Park. Yang akan dilayani oleh Pendeta Rudi Siregar STH. Gereja kita juga melayani pelayanan jemaat seperti baptis selam, doa, dan penyerahan anak. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi nomor di atas. Sekian kegiatan GBBKP BCP untuk 1 minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Hati kami melimpah dengan syukur ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar, kasih-Mu yang selalu baru setiap hari. Terima kasih Tuhan untuk lawatan Tuhan terjadi pagi ini ya Tuhan. Terima kasih setiap kami sudah dikenyangkan oleh kebenaran firman Tuhan pagi ini. Terus bawa setiap kami Tuhan lebih lagi untuk menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami percaya Engkau jadikan setiap kami penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi ini yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Riki Budianto. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengangkat tangan kita memberkati Bapak Riki pagi ini.
Kami percaya berkat Tuhan melimpah-limpah untuk kehidupan Pak Riki Budianto hari ini. Penyertaan Tuhan sungguh sempurna. Setiap pelayanan, setiap usaha pekerjaan dan keluarga besarnya diberkati Tuhan. Tanda-tanda heran selalu menyertai setiap pelayanan beliau yang saat ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan akan pakai menjadi saluran berkat-Mu untuk menjangkau banyak jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Untuk menyelesaikan amanat agung. Kami percaya Tuhan, Tuhan selalu menyertai kemanapun hamba-Mu ini diutus untuk melayani jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Berkat Tuhan selalu melimpah-limpah menyertai hamba-Mu ini lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Kami percaya lewat firman-Mu pagi ini kami boleh disegarkan, boleh dikuatkan, boleh disembuhkan yang saat ini mengalami sakit. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk Pulau Sumatera. Sekali lagi Bapak Ibu kita mengangkat tangan kita. Kita akan berdoa untuk Pulau Sumatera pagi ini. Tuhan kami percaya kalau pagi ini Tuhan yang bisa membeleh lautan, bisa meneduhkan badai. Pagi ini Tuhan yang kami sembah Tuhan yang sama bisa memulihkan Pulau Sumatera ya Tuhan. Kami percaya Pulau Sumatera dibangkitkan, disembuhkan lewat goncangan saat ini Tuhan. Akan tuaian besar terjadi di Pulau Sumatera, baik Padang, Aceh, Pekanbaru, Sibolga, Tapanuli, Utara, Selatan. Tuaian jiwa terbesar terakhir saat ini akan terjadi ya Bapa. Kami juga berdoa setiap warga yang saat ini mengalami dampak banjir saat ini Tuhan, gempa bumi. Tuhan akan melawat setiap mereka. Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru. Tuhan akan menyembuhkan mereka yang sakit ya Tuhan. Karena Tuhan yang kami sembah saat ini Tuhan pemulih, penyembuh. Dengan kuasa tangan Tuhan, dengan bilur-bilur tangan Tuhan mereka disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Pulau Sumatera adalah miliknya Tuhan. Tuhan akan melawat Pulau Sumatera dari ujung barat, timur, utara, selatan. Kami percaya bahwa kuasa-Mu sungguh dahsyat atas Pulau Sumatera saat ini. Terima kasih, berkati pemerintahan Pulau Sumatera yang ada Tuhan. Biarkanlah mereka bersatu hati, mereka memuji memuliakan nama Tuhan Yesus. Kami percaya segala kebijakan keputusan berasal dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ampuni Tuhan setiap warga Pulau Sumatera yang hari-hari ini mungkin mendukakan Engkau, yang hari-hari ini jauh dari Engkau. Ampuni setiap mereka. Engkau yang membalut, membebat setiap luka-luka mereka ya Tuhan. Engkau yang memulihkan dan menyembuhkan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk persembahan Tuhan pagi ini yang sudah memberikan persembahan ucapan syukur, mengembalikan perpuluhan, juga persembahan untuk Natal kami. Kami percaya Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit. Tuhan akan mencurahkan berkat atas berlipat kali ganda atas umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, jauhkan berkat-Mu ini dari segala kuasa-kuasa kegelapan, dari segala belalang-belalang pelaha pengerep pelompat pindahan dari kehidupan umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan pulang, kami rindu Tuhan menerima berkat dari hamba-Mu di tempat ini. Kami percaya berkat Tuhan melimpah bagi kami semua. Haleluya. Daerahmu dan
kasih Kristus pulang dan terimalah berkat, kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam surga, di dalam Anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha, hidup kekal selama-lamanya. Setiap kita yang telah diberkati menjadi berkat, mari sama-sama katakan amin. Selamat berminggu, Tuhan Yesus memberkati.